Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang UKPPG, khusus untuk prosedur penulisan studi kasus dalam UKPPG di tahun ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa poin yang perlu teman-teman pahami, dan studi kasus untuk tahun ini itu berbeda dengan angkatan 2022 ya. Apa saja perbedaannya kita akan bahas di sini. Dimulai dari poin A dulu ya, tentang tujuan kita bacakan dulu. Tugas ini bertujuan untuk menilai kemampuan Anda dalam merefleksikan pengalaman di bidang pendidikan dan mengartikulasikan pandangan filosofis serta nilai-nilai yang Anda yakini dalam kaitannya dengan pendidikan, khususnya pendidikan formal. Selanjutnya terkait petunjuk pelaksanaan, pertama definisikan satu kasus yang pernah Anda hadapi sebagai guru atau tenaga pengajar, boleh pengalaman saat melaksanakan PPL. Tuliskan dengan singkat situasi apa yang harus Anda hadapi serta tugas dan peran Anda pada saat itu. Jadi teman-teman ambil satu kasus ya selama teman-teman melaksanakan PPL. Di poin 2, berikanlah refleksi terhadap pengalaman Anda tersebut dalam hubungannya dengan pandangan filosofis dan nilai yang Anda yakini tentang pendidikan. Jadi dari kasus yang ada di kelas gitu ya, nanti teman-teman diminta untuk menjelaskan kasusnya itu seperti apa, dan juga di sini di poin 2 dijelaskan juga tentang upaya apa yang dilakukan teman-teman untuk menangani situasi tersebut, dan hubungkan pengalaman tersebut dan hal-hal yang Anda lakukan dengan pandangan filosofis Anda tentang pendidikan. Misalnya tujuan pendidikan, peran guru, interaksi guru dan murid, dan lingkungan belajar ideal. Di sini Anda diminta menjelaskan bagaimana pandangan filosofis dan nilai-nilai yang Anda yakini mempengaruhi pendekatan pendidikan yang Anda terapkan di situasi tersebut. Berarti untuk tahun ini memang penjelasannya itu tidak boleh mengutip penelitian orang lain atau pandangan orang lain terkait pernyataan atau solusi yang kita berikan ya terhadap kasus yang ada di kelas. Jadi ini pure harus pendapat kita sendiri. Ini dihubungkan dengan tujuan pendidikan atau peran guru ya, dan komponen lainnya, itu bisa. Dan selanjutnya di sini dituliskan juga, uraikan pembelajaran yang Anda peroleh dari pengalaman tersebut. Yang ketiga, tulislah kesimpulan singkat yang merangkum refleksi dan pandangan Anda tentang pendidikan. Ini poin C-nya, ketentuan pengerjaan. Ketentuan penulisan studi kasus adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, kasus yang Anda tulis harus merupakan kasus nyata yang pernah Anda hadapi. Ya, jadi harus yang pernah teman-teman alami sendiri ketika di kelas atau di sekolah ya. Yang kedua, tulis studi kasus dalam bentuk esai dengan jumlah kata tidak lebih dari 500 kata. Ya, paling sekitar 1 lembar ini bisa teman-teman ya. Dibuat dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 dan disimpan dalam format PDF. Nah, ini perbedaannya ada di sini. Jadi untuk tahun ini lebih singkat. Jadi semuanya disatukan dalam 500 kata ini. Di dalamnya ada kasusnya seperti apa. Yang kedua, bagaimana cara menghadapinya berdasarkan pandangan sendiri ya, berdasarkan pandangan sendiri dan menurut filosofis dan nilai-nilai pendidikan. Dan selanjutnya teman-teman diminta untuk menyimpulkan, intinya seperti itu. Yang ketiga, merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Keempat, studi kasus diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNU KPPG dengan nama file seperti berikut. Ini studi kasus, nama mahasiswa, dan juga NIM. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya terkait pembuatan studi kasus ini, boleh nanti kita saling diskusi di kolom komentar ya. Perlu diketahui teman-teman, nanti
Takutnya teman-teman ditanya ketika wawancara mengenai studi kasus ini ya, karena waktu saya wawancara pun ditanya soal studi kasus yang dibuat, bagaimana cara menyelesaikannya, dan apa dampak bagi siswa tersebut. Selanjutnya, nanti yang perlu teman-teman persiapkan ke depan ketika tes wawancara itu, video UKPPG bakal ditanya, dan terakhir tentang PTK ya, kalau buat ketiga komponen itu ditanya berikut kegiatan selama PPL 1 atau 2 ya, nanti ditanya ketika teman-teman wawancara. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk buat contoh studi kasusnya seperti apa agar bisa memberikan referensi buat teman-teman dalam membuat studi kasus ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.